Ini juga 100 gram. Kita pakai kapur tohornya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bikin fungisida juga untuk menanggulangi cendawan atau jamur. Jadi biasanya teman-teman suka mendapatkan daun dari pohon anggurnya seperti warna-warna putih, terus berbulu dan yang lainnya. Jadi ini namanya bubur Bordeaux kalau orang Indonesia bilang, tapi ini nih Bordeaux. Bordeaux ini salah satu kota di Prancis. Saya akan jelaskan sejarah singkat dulu. Jadi bubur Bordeaux ini dibuat di Prancis, tepatnya di kota Bordeaux tahun 1881. Jadi saat itu petani-petani anggur di Prancis ini untuk menghindari pencurian anggur, tanamannya banyak diberikan lumpur dan yang lainnya untuk mencegah orang yang lewat itu nggak mencuri anggur lah, istilahnya seperti itu. Nah, apa aja dioleskan di tanaman anggurnya? Nah, salah satu yang tidak disengaja sebenarnya, petani anggur di Bordeaux itu mengoleskan kapur dan tembaga sulfat ini. Jadi ternyata dari semua tanaman yang dioleskan berbagai macam tersebut, yang dioleskan dengan kapur dan koper sulfat ini atau tembaga sulfat ini ternyata terhindar dari jamur, yang akhirnya dipergunakan oleh perkebunan anggur di Prancis untuk menghindari jamur. Nah, mungkin itu aja sejarah singkatnya. Nah, di sini kita akan bikin bubur Bordeaux ini. Jadi kalau di Indonesia biasa untuk sayuran. Terus nah, sekarang juga sudah hampir semua tanaman menggunakan bubur Bordeaux ini, termasuk apel, jeruk, dan yang lainnya. Nah, ini harganya murah. Jadi per kilonya koper sulfat ini atau biasa disebut terusi, ini harganya per kilonya sekitar 55.000. Jadi bahannya cuma dua bahan, tembaga sulfat dan kapur tohor. Jadi ini juga bisa dilihat. Nah, kapur tohor ini sekitar 10.000 per kilonya, tapi bukan kapur pertanian. Tapi sih sebenarnya beberapa juga menggunakan kapur pertanian, tapi idealnya menggunakan kapur tohor ini. Nah, perbandingannya kalau kita pakai 15 liter air itu sekitar 150 gram kapur tohor dan 150 gram kapur. Jadi perbandingannya kalau 10-10 untuk airnya 100. Nah, jadi kalau kita pakai 10 liter air, jadi kita pakai kapur tohornya sekitar 100 gram dan tembaga sulfatnya 100 gram. Langsung aja kita campur. Nah, kita usahakan perlengkapan tidak ada kandungan logamnya. Jadi nanti kandungan logam ini bisa bikin karat. Nah, nanti kita juga akan ngetes keasaman dari larutan untuk mencelupkan berbahan logam. Jadi kalau misalnya berkarat, itu berarti masih asam. Nanti kita akan jelaskan seperti apa. Nah, kita racik untuk 10 liter air. Kita pakai kapur tohornya 100 gram. Nah, di sini kalau kandungan tembaganya lebih banyak, dia akan beresiko keracunan terhadap tanaman. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Ini
5 liter air untuk satu ember, dan ini 5 liter air lagi untuk ember berikutnya. Jadi kita akan aduk terpisah terlebih dahulu, jadi jangan langsung dicampur. Kita larutkan 10 liter air, kita bagi dua, kita larutkan untuk kapur 5 liter, untuk tembaga 5 liter. Campurkan aja. Aduk. Larutan pertama, larutan kedua kita bersihkan dulu. Ini juga tembaga sulfat, biasanya juga buat kolam renang kalau nggak salah, biasa dipergunakan. Ini juga 100 gram. Nah, kalau bisa kita hancurkan dulu biar mudah larut di saat kita campur dengan air. Jit, tolong ember Jit, ember yang 20 liter, ember biasa, ember yang warna putih. Ya, campur. Aduk. Aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, jadi kalau bisa kita hancurkan dulu. Ya, coba. Jadi sudah larut. Coba minta embernya, Jit. Coba. Ember. Ya, di sini pencampuran ya, jadi jangan salah. Jadi yang kita campur adalah tembaga sulfat ini dicampur ke dalam larutan kapur. Jadi bukan kapur yang dimasukkan ke larutan tembaganya. Oke. Nih, lihat. Aduk. Baru kita campurkan ke tembaga sulfatnya. Ya. Oke, aduk lagi. Nah, setelah dicampur, ini harus langsung dipergunakan maksimal 3 jam. Jadi lebih dari 3 jam sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi kalau teman-teman pengen buat untuk 1 liter air, itu cuman menggunakan 10 gram kapur dan 10 gram kopernya. Nah, tapi kalau nggak mau dipergunakan secara langsung, ini diletakkan terpisah aja. Jadi nanti mencampur di saat ingin dipergunakan. Nah, ini kita tes dulu. Ini sudah larut. Nah, jadi teman-teman, ini bisa menanggulangi busuk buah. Jadi kalau buah yang ada warna-warna putihnya terus akhirnya busuk, dan ini penanggulangannya. Nah, terus jangan disemprot di saat tanaman berbunga. Ya, jadi habis pangkas, nah di saat itulah saat yang paling tepat. Jadi habis pangkas pembuahan itu kita semprot untuk menanggulangi jamur pada tanaman yang habis kita pangkas. Terus atau setelah musim hujan atau sebelum musim hujan. Nah, ini kita bisa aplikasi 15 hari sekali. Kita akan tes. Nah, ini berbahan logam. Jadi kita untuk mengetahui tingkat keasaman. Jadi kalau misalnya ini berkarat, ini dia berarti harus kita tambah lagi kapurnya. Ya, ini kita biarkan dulu sekitar 1 menit. Untuk mengetahui
dilihat kondisi aman. Nah, berarti racikan kita sudah berhasil. Nah, jadi untuk kita akan coba kalau tidak berhasil seperti apa. Dari sini kita, nah jadi kalau dia berkarat, tembaga di masih berkarat, kita berarti itu masih tingkat keasaman masih tinggi, yang kita harus campur lagi dengan kapur. Nah, kalau ini kita sudah normal, sudah benar. Jadi, nah saya akan mencoba untuk memperlihatkan reaksi jika kandungan tembaganya lebih tinggi. Ini saya masukin ke sini. Ya. Kita aduk. Ya. Mana tadi? Oh ya, nah kita masukin. Bisa dilihat. Biarin. Lagi. Ya, bisa lihat. Nah, kalau ini berarti kita harus tambah lagi kapurnya biar kondisi netral. Ya, mungkin itu aja. Sekarang kita coba aplikasi. Harus pakai saringan biar bulir-bulir dari kapurnya nggak masuk. Nah, ini bukan untuk anggur aja, untuk semua tanaman bisa dipergunakan, apalagi untuk tanaman buah. Ya, sekarang kita aplikasi ke tanaman anggur. Jadi sebelum kita aplikasi, kita untuk penyepraian kita wajib menggunakan alat pelindung badan. Jadi pakai sarung tangan dan pakai masker. Ya, ini untuk menjaga biar tidak berpengaruh sama kondisi kitanya. Jadi untuk semua aplikasi fungisida atau pestisida kita harus menggunakan sarung tangan dan masker. Kalau bisa pakai kacamata juga. Ya, mungkin itu aja. Ya. Ya, kita akan spray di Shine Muscat. Jadi kalau ini kita sudah aplikasi pakai Beyond M, jadi untuk 15 hari ke depan baru bisa kita pergunakan lagi. Nah, ini saya lihat. Nah, ini varian Shine Muscat. Ini bisa dilihat daun sudah mengering bagian bawah. Ini berarti kita bisa dilihat di sini. Lihat, jamurnya juga nggak ada. Jadi paling ini kondisi emang udah saatnya proses generatif. Jadi sebenarnya nggak stres air, tapi emang daun-daun sudah mulai sudah mulai menua, jadi dia akan kering secara alamiah. Ya, seperti ke kamera. Iya, sip. Biar teman-teman bisa lihat. Ya, bagian bawahnya, atas, batang. Ya. Ya, penyemprotan nggak boleh asal-asalan, jadi emang harus tepat sasaran. Mungkin
Itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.